Halo teman-teman, kami ada pantun nih. Pergi ke pasar membeli cumi. Penjualnya baca puisi. Terimalah salam dari kami. Kelompok 9 mau memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Nurhanifatur Rahmat. Yang kedua, Rizka Amalia. Yang ketiga, Elvira Trihusaini. Dan yang keempat, Nadifa Salsabila. Oh ya teman-teman, kami mau nanya nih, kalian pernah gak sih dituduh sama orang melakukan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan? Bagaimana rasanya? Sakit bukan? Itu dinamakan fitnah atau pencemaran nama baik teman-teman. Yuk kita simak bareng-bareng, kelompok kami akan membahas permasalahan tersebut. Pencemaran nama baik. Presentation by kelompok 9. Pasti kalian gak asing lagi dong dengan kalimat pencemaran nama baik. Apa ada yang belum tahu? Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik? Definisi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melibatkan penghinaan terhadap nama baik seseorang. Definisi ini diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pencemaran nama baik terjadi ketika seorang melakukan tindakan yang menuduh, menjelekkan, atau menghina nama baik orang lain sehingga nama baiknya tercemar. Terus, perbedaan pencemaran nama baik dengan fitnah itu apa dong? Antara pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik melibatkan penghinaan terhadap nama baik seseorang yang dapat dilakukan dengan cara menuduh, menjelekkan, atau menghina nama baik orang lain. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus dilakukan dengan sengaja, menuduh suatu hal supaya diketahui umum. Fitnah sendiri adalah salah satu bentuk pencemaran nama baik yang lebih spesifik. Fitnah adalah pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk hujatan yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap. Fitnah dapat berupa pernyataan yang menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, seperti berzina, berjudi, atau berbuat lain-lain yang tidak baik. Lalu, dasar hukum apa yang mengenai tentang pencemaran nama baik? Dasar hukum pencemaran nama baik. Berikut adalah bunyi-bunyi pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik, yaitu yang pertama pasal 310 KUHP tentang menista dan penistaan dengan surat, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 315 KUHP yaitu tentang penghinaan ringan. Keempat, pasal 317 KUHP yaitu mengenai pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Kelima, pasal 318 KUHP yaitu tentang perbuatan fitnah. Perubahan dan putusan terbaru terkait pasal pencemaran nama baik yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 PUU 21/2023 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah diputus oleh pengadilan, termasuk dalam kasus pencemaran nama baik. Apa saja sih jenis-jenis pencemaran nama baik? Jenis-jenis pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara lisan dan secara tertulis. 1. Pencemaran nama baik secara lisan terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi negatif atau mencemarkan reputasi seseorang melalui percakapan langsung, baik secara tatap muka atau melalui telepon. 2. Pencemaran nama baik secara tertulis. Pencemaran nama baik secara tertulis terjadi ketika informasi negatif atau merugikan disebarkan melalui tulisan seperti surat, email, atau posting online. Bagaimana? Sampai sini sudah paham kan apa itu pencemaran nama baik? Perbedaan dengan fitnah itu apa? Dasar hukumnya apa? Jenis-jenisnya apa saja? Sudah mulai mengerti kan teman-teman? Nah, di sini kami akan memberikan contoh kasus pencemaran nama baik di media sosial nih. Contoh kasus pencemaran nama baik di media sosial. Contohnya,
Seorang individu memposting komentar yang merendahkan tentang seorang selebriti di Instagram, menyebarkan rumor palsu tentang perilaku mereka tanpa bukti yang jelas. Dalam semua kasus pencemaran nama baik, konsekuensinya bisa sangat merugikan bagi korban, baik secara emosional maupun profesional. Oleh karena itu, penting untuk menghargai etika dan integritas dalam komunikasi, baik secara lisan, tertulis, maupun di media sosial. Terus kira-kira apa dampak pelaku dan korban jika terjadi pencemaran nama baik? Dampak pencemaran nama baik. Yang pertama adalah dampak psikologis bagi korban, yaitu kerusakan harga diri, stres dan depresi, serta kehilangan keyakinan. Yang kedua, dampak sosial dan profesional bagi korban, yaitu kerusakan hubungan sosial, kerusakan karir, serta kerusakan keseimbangan. Yang ketiga adalah dampak hukum bagi pelaku, yaitu penghukuman, kerusakan reputasi, dan kerusakan hubungan. Selanjutnya, langkah apa saja yang dilakukan bagi korban jika ada yang mencemarkan nama baik? Langkah-langkah korban melaporkan pencemaran nama baik ada 4, yaitu yang pertama, 1. Kumpulkan bukti. Kedua, konsultasi hukum. Ketiga, laporkan kejadian. Yang terakhir, dokumentasikan semua hal. Oke. Sekarang, kami akan menjelaskan bagaimana proses pengadilan dan hukum jika terjadi pencemaran nama baik. Proses pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik. Pengaduan korban harus membuat pengaduan resmi ke polisi untuk memulai proses hukum. Yang kedua, penyelidikan. Polisi akan melakukan penyelidikan berdasarkan bukti dan saksi yang disediakan oleh korban. Ketiga, pembuktian di pengadilan. Di pengadilan harus ada minimal 2 alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, seperti dokumen, saksi, keterangan ahli, atau bukti elektronik. Keempat, putusan hakim. Hakim akan memberikan putusan berdasarkan bukti yang diajukan dan hukum yang berlaku. Kasus pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP serta UU ITE untuk kasus yang terjadi di media elektronik. Putusan MK nomor 50 PUU 6 2008 menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah tindak pidana aduan yang memerlukan pengaduan dari korban untuk dapat dituntut di pengadilan. Proses hukum pencemaran nama baik. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Meskipun merupakan penghinaan kategori ringan, namun perilaku tersebut juga dapat terkena sanksi hukum. Adapun sanksi hukum yang berlaku untuk perilaku mencemarkan nama baik dengan kategori ringan adalah penjara, yaitu paling lama 4 bulan, 2 minggu, atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Cara mencegah atau menghindari pencemaran nama baik apa dong? Pencegahan pencemaran nama baik. 1. Cara menghindari pencemaran nama baik antara lain berhati-hati dengan aktivitas online, pahami dampak tindakan Anda, gunakan privasi dengan bijaksana. 2. Ketika berkomunikasi di media sosial, antara lain hormati orang lain, pertimbangkan dampak kata-kata Anda, dan beri respon yang positif. 3. Pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, antara lain periksa sumber, hindari menyebarluaskan gosip, dan berikan informasi yang akurat. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan memberikan contoh kasus fitnah terhadap kelompok etnis. Studi kasus pencemaran nama baik. Sebuah kota kecil terdapat sebuah kelompok etnis minoritas yang sudah lama tinggal di sana. Meskipun mereka telah menjadi bagian integral dari komunitas lokal dan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan budaya daerah tersebut, mereka seringkali menjadi sasaran stereotip negatif yang tidak beralasan.
seorang individu yang memiliki ketidakpuasan terhadap beberapa anggota, kelompok ini memulai kampanye fitnah di media sosial. Dia menuduh bahwa semua anggota kelompok etnis ini tidak dapat dipercaya, pencuri, dan tidak pantas untuk tinggal di kota tersebut. Postingannya menyebarkan cerita palsu tentang kejahatan yang dilakukan oleh beberapa individu dari kelompok etnis tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa ini hanyalah kejadian terisolasi yang tidak mewakili seluruh kelompok. Fitnah ini dengan cepat menyebar di kalangan penduduk setempat yang mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang kelompok etnis ini. Sebagian orang mulai memperlakukan semua anggota kelompok tersebut dengan curiga dan rasa takut, meskipun mayoritas dari mereka tidak terlibat dalam kejahatan apapun. Dampak dari fitnah ini sangat merugikan. Banyak anggota kelompok etnis tersebut merasa terancam, merasa tidak aman, dan merasa dicurigai oleh tetangga mereka sendiri. Beberapa di antara mereka kehilangan pekerjaan atau kesempatan karena prasangka yang tidak adil. Selain itu, kepercayaan antara berbagai kelompok di kota tersebut menjadi rusak, menyulitkan proses integrasi sosial dan meningkatkan ketegangan antar kelompok. Pencemaran nama baik dalam kasus seperti ini tidak hanya merusak individu atau kelompok tertentu secara langsung, tapi juga mengancam kohesi sosial dan harmoni dalam komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menghargai keberagaman, dan berupaya untuk memahami individu berdasarkan perbuatan dan karakter mereka, bukan stereotip atau prasangka yang tidak berdasar. Yah, kita sudah berada di akhir presentasi nih. Kesimpulannya, kira-kira apa ya dari materi pencemaran nama baik ini? Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi tentang pencemaran nama baik adalah bahwa pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik dilakukan dengan sengaja dan menuduh suatu hal supaya diketahui umum. Dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan apa yang diterapkan oleh hakim. Penuntut umum dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti yang sesuai dengan pasal 184 KUHP, tetapi tidak menghadirkan alat bukti elektronik sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 44 UU ITE. Undang-undang ini diharapkan dapat dipergunakan dengan potensi maksimal untuk memberikan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan materinya. Kami berharap materi yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tukang ikan naik taksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.